Nullum delictum, nulla puna privilege puneli. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengatur sebelumnya. Asas legalitas aturan peralihan pasal 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang mulia, pengamat konstitusi serta rekan debat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Beda Swita Karina Putri selaku pembicara pertama dari tim Patimura. Kembali pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana secara lex general diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita sebut KUHP, yang merupakan salah satu dari dua jenis pemidanaan, yakni pertama pidana pokok berupa penjara dan denda, kedua pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, di mana salah satu tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan sebagaimana adagium fiat justitia et pret mundus, keadilan seyogyanya harus berdiri tegas meski dunia harus runtuh. Dewan Juri yang saya muliakan, korupsi atau rasuah berasal dari kata kerja korumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya kita sebut sebagai Undang-Undang PTPK. Dalam parameter hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum secara formil, berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, maupun melawan hukum secara material, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ideologi Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tidak dapat lagi dikatakan atau digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Korupsi bukan hanya mencoreng demokrasi, namun memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, distorsi atau kekacauan dalam pembangunan, menyengsarakan rakyat, juga menimbulkan distorsi dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary enforcement. Diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, hak asasi setiap warga negara dijamin di mata hukum, sebagaimana asas equality before the law yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Dormian alikondo leges, nonguam moriontur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, pengamat konstitusi dan rekan debat yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Jelito Osara selaku pembicara kedua dari tim Kapitan Patimura yang bertindak sebagai tim pemerintah. Kembali pada mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui dilematika korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu kajian bersama dalam ranah politik, hukum, dan ilmu sosial di Indonesia. Maraknya praktik korupsi di Indonesia disertai dengan penegakan hukum yang dinilai lemah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindakan pidana korupsi merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air. Pencabutan hak politik bagi terpidana tindakan pidana korupsi merupakan suatu langkah yang dirasa cukup strategis untuk memberikan efek jerah terhadap para koruptor yang telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dulunya yang pernah dimilikinya. Secara ideologi, pencabutan hak koruptor sudah sejalan dengan sila kelima keadilan sosial, di mana hukum memberikan hukuman yang adil berupa pencabutan hak politik untuk menutup akses terjadinya korupsi. Secara sosiologis, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka untuk dapat menanggulangi kejahatan korupsi, maka harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Maka konsekuensi negara hukum adalah menegakkan hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Maka sesuai dengan asas nullum delictum non funa privilegium punali yang menyatakan tiada hukum tiada pidana sebagaimana pasal 1 aturan peralihan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah di samping memberikan pidana pokok seperti penjara, denda, maka perlu pula diberikan pidana tambahan kepada para pelaku tindakan pidana korupsi, yaitu mencabut hak politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP. Sehingga hukum bukan hanya bersifat represif namun harus pula bersifat preventif. Hal ini berdasarkan putusan hakim pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan terhadap di dalam hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Sehingga semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, melindungi harta dengan membuat larangan mencuri, melindungi nyawa dengan larangan membunuh. Tujuan ini dalam konteks hak asasi manusia perlu diuji dan diseimbangkan dengan tujuan lain jika normanya berbenturan, kosong, dan kekaburan norma. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui data IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2021. Nilai ini meningkat turut bergerak pada posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. Melihat data demikian, sehingga pemberian sanksi yang berat dirasa sangat tepat dilakukan karena korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Sehingga dalam penjatuhan hukumannya harus pula dengan sanksi yang dirasa akan sangat memberatkan para koruptor tersebut, sehingga salah satu tujuan hukum yaitu menimbulkan efek jera. Landasan hukum terhadap pencabutan hak politik terpidana tindakan pidana korupsi dasar-dasarnya telah ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana memilih tentang dipilih dan memilih yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undang umum. Pengaturan mengenai hak politik diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undang, upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu agenda kebijakan yang perlu diterapkan secara tegas sebagaimana upaya pemberantasan korupsi secara maksimal dan sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan hak tersebut. Pencabutan hak politik bagi terpidana tindakan pidana korupsi merupakan suatu langkah yang strategis untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor. Dewan juri yang terhormat, kami menawarkan solusi, yakni pemerintah seharusnya melakukan revisi undang-undang kepemilu, serta pengadilan juga dapat memperkuat melalui putusannya yang menambah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terhadap terpidana korupsi. Dengan ini kami menyatakan dengan mantap dan lugas bahwa kami tetap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Justitia SIU Sun Liquid Tribuere. Keadilan adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Maka culpa puina par estu, jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang mulia, pengamat konstitusi serta rekan debat yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dewi Intan selaku pembicara ketiga dari tim Kapitan Patimura yang saat ini berada pada pihak oposisi. Kembali pada mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Perlu kita rekonstruksi kerangka berpikir kita, di mana mosi kita pada kali ini cenderung mencederai asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Berbicara masalah relevansi itu sah-sah saja, namun jangan sampai kita mencederai asas praduga tidak bersalah. Karena kita menggarisbawahi kata pencabutan, sebagaimana yang disampaikan oleh tim pemerintah, dikhawatirkan mantan narapidana korupsi setelah menduduki jabatan publik cenderung akan melakukan korupsi kembali. Tentu hal ini sangat kontradiksi dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jelas melanggar konstitusi kita, yaitu pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, maka semua harus berlandaskan hukum, bukan pada prasangka apalagi justifikasi. Dan tentu saja justifikasi dan argumentasi tak berdasar melanggar hak asasi.
Berlanjut pada argumentasi kami mengapa kami kontradiksi dengan mosi kita pada kali ini, karena pada dasarnya dengan tidak memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik tentu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Perwakilan di sini memiliki makna secara gramatikal adalah suara dan kepentingan rakyat yang diwakilkan melalui perwakilan, yaitu pemilihan umum. Hal ini juga kontradiksi dengan konstitusi negara, yaitu pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, perlakuan yang sama di mata hukum. Yang di sini memiliki arti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, namun menegakkan equality before the law. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mantan narapidana dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain yang dijamin oleh konstitusi, sehingga hak dipilih dan memilih adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali mantan narapidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, tentunya di sini berkaitan juga dengan hak asasi manusia, sebagaimana secara lex specialis dergat legi generali diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan jika hak untuk dipilih dan memilih dari seseorang manusia itu dicabut, maka manusia tersebut bukan dianggap sebagai manusia. Dalam pasal ini bertentangan dengan pasal kebebasan untuk dipilih. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi, yakni pada pasal 28J ayat 2. Namun dalam konteks hak asasi manusia, pembatasan tersebut harus memenuhi beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang. Reasonable atau beralasan, necessary atau dibutuhkan, proporsional atau tidak berlebihan. Mari kita lihat, apakah pencabutan hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup ini beralasan dan dibutuhkan? Perlu dibuktikan urgensi aturan ini akan mencederai asas presumption of innocence. Satu lagi, apakah ini proporsional atau tidak berlebihan? Dalam arti tujuan yang ingin dicapai tidak menghambat tujuan lain yang lebih besar, yaitu menurunnya indeks prestasi korupsi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, di dalam negara demokrasi, kebebasan untuk dipilih dan memilih adalah hak fundamental bagi jaminan pelaksanaan hak asasi manusia lainnya, termasuk untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak lainnya. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tentu mencederai asas equality before the law, sehingga seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bukan berfokus kepada pencabutan hak politik, namun lebih berfokus untuk mereformasi hukum dan merekonstruksi sistem hukum demi menegakkan hukum. Dengan ini kami menyatakan secara lugas serta mantap bahwa kami tetap kontradiksi dengan mosi kita pada kali ini, yakni Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Fiat Justitia et Pret Mundus, keadilan harus ditegakkan meski dunia harus binasa. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan pidana tambahan atas perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain atau negara sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara dari pihak pro, bahwa dilematika korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi suatu kajian bersama dalam ranah politik, hukum, dan ilmu sosial di Indonesia, sehingga pemberian sanksi yang berat dirasa sangat tepat dilakukan karena korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, sehingga dalam penjatuhan hukumannya pun harus pula dengan sanksi tegas. Sehingga di samping upaya represif yang dikuatkan dengan cara penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik seumur hidup, perlu juga dilakukan upaya judicial review terhadap Undang-Undang Kepemiluan dan KUHP. Pengadilan juga dapat memperkuat melalui putusannya dengan menambah pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terhadap terpidana korupsi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun, di sisi lain, sebagaimana argumentasi dari pembicara dari pihak oposisi, apabila pencabutan hak politik bagi koruptor pejabat publik diterapkan, maka akan kontradiksi dengan ideologi Pancasila sila keempat. Selain itu, kontradiksi juga dengan konstitusi negara, yaitu pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana di sini berkaitan juga dengan hak asasi manusia, sebagaimana secara lex derogat lehi generali diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seharusnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bukan berfokus kepada pencabutan hak politik, namun lebih berfokus untuk mereformasi hukum, penemuan hukum, perbaikan lembaga, mekanisme persyaratan dan pemilu, serta merekonstruksi sistem hukum demi menegakkan hukum. Sekian, terima kasih.